Dunia mengenal Indonesia ini sebagai bangsa yang ramah dan sopan serta murah senyum. Adat istiadat semua suku di seluruh bumi Nusantara mengajarkan tata krama, etika, moralitas, nilai-nilai dan budi pekerti yang luhur. Warga pendatang yang telah membaur dari India, Arab, dan China ini juga mengajarkan tata krama yang sama. Jadi, Roky Gerung layak ditanyakan kepadanya, dia ini orang apa? Dari mana dia? Apa suku dan agamanya? Sehingga dari mulutnya keluar kata-kata makian sekotor itu. Apa pengalaman pahit dalam hidup Roky ini, sehingga dia begitu dendam ke Sumat? Tidak ragu, tanpa rasa bersalah sedikit pun, dia memamerkan sumpah serapah kepada khalayak ramai. Di atas panggung, didengar khalayak ramai pula. Dia belum pernah dipenjara dan dizolimi penguasa. Dia tidak pernah dikucilkan oleh rezim. Dia selama ini hanya berwacana berdasarkan teks, bacaan, dan angan-angan dengan latar belakangnya sebagai dosen dan mantan dosen. Jadi, sakit apa yang dia derita? Apakah dia sakit jiwa? Depresi? Frustrasi? Skizofrenia? Apa karena dia tidak punya keluarga? Tidak menikah? Dan mungkinkah dia impoten? Hingga tidak bisa menjadi laki-laki normal layaknya pria dewasa. Mengapa dia banyak pendengar dan pengagumnya juga? Apakah sebagian dari masyarakat kita juga sakit jiwa sepertinya? Mengapa orang sakit sepertinya diberi panggung? Dia itu bicara mewakili siapa? Mewakili oposisi yang makin terpuruk karena pencapaian Presiden Jokowi yang gemilang, atau mewakili TV swasta yang bangkrut dan menanggung banyak hutang sehingga selalu mengundangnya? Ataukah dia mewakili rezim oligarki di masa lalu yang kehilangan proyek dan tidak lagi punya jagoan untuk menggantikan di tampuk kekuasaan? Mari kita bayangkan, seandainya kata bajingan tolol itu ditujukan kepada Kapolri, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek. Bagaimana coba? Atau kepada Menhankam, Panglima TNI, Kasat, Kasau, Kasal, Pangdam, Dandim, dan jajaran di bawahnya. Kasus OTT KPK dan penetapan tersangka pada sekelas Basarnas saja, sejumlah jenderal menggeruduk gedung KPK sebagai pernyataan tidak terima. Tapi, mengapa kepada Panglima tertinggi mereka diam saja? Dulu, Oktober 2012 lalu, KPK juga dikepung oleh terduga polisi Polda. Ketika seorang petingginya berpangkat Komjen, salah satu kandidat Kapolri, ditersangkakan dalam kasus rekening gendut. Tapi dalam kasus presiden, selaku penguasa tertinggi dan kepala negara, dicaci maki sebegitu rupa. Tapi mereka, mengapa diam saja? Padahal presiden adalah memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Presiden adalah kepala negara dengan kewenangan kepala kekuasaan dan pemerintahan yang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang berhak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, menyatakan keadaan bahaya, membuat perjanjian internasional, juga mengangkat duta dan konsul. Lalu, menerima penempatan duta negara lain, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, dan menetapkan peraturan pemerintah. Presidenlah
yang menetapkan pengganti undang-undang dalam kepentingan yang memaksa, memberi amnesti dan abolisi grasi, juga rehabilitasi, serta memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan, dan masih banyak lagi. Namun, dengan segala kewenangan itu, Presiden tidak mendapat perlindungan hukum untuk jabatannya. Dia harus melapor sendiri untuk caci maki yang menimpanya, sekotor apapun makian tersebut. Presiden hanya mendapat perlindungan fisik berupa pengamanan dari Pas Pampres dan kesehatan oleh tim dokter kepresidenan di samping fasilitas untuk operasionalnya. Kita sama-sama tahu, seandainya Presiden Jokowi melapor ke polisi, maka isu itu akan dimainkan sebagai senjata untuk menyerang balik. Mereka akan menyebut Presiden otoriter, memberangus demokrasi dan kebebasan berpendapat. Apakah memaki Presiden bajingan tolol ini merupakan kebebasan berpendapat? Coba, misal kita ucapkan kata-kata itu kepada ketua RT dan ketua RW untuk kebijakan yang diambilnya. Apakah dia akan menerima sebagai kritik dan kebebasan berpendapat? Hal yang sungguh menyedihkan adalah partai yang selama ini mendapat limpahan kekuasaan presiden dan berlimpah proyek juga adem ayem. Sangat berbeda ketika membela kehormatan si ibu dengan cap jempol darah segala. Bung Karno, kemudian Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Jokowi, Ali Sadikin, Ahok, Basuki Cahayapurnama adalah tokoh-tokoh yang tidak muncul 50 tahun sekali, dan dia mengubah Indonesia di mata dunia. Bangsa Indonesia dari suku manapun tidak mengajarkan menyumpah serapah kepada pemimpin atau pejabat yang sedang bekerja dan melaksanakan tugasnya yang telah menuai perhatian positif dunia. Itu bagian tata krama yang ada juga di kehidupan normal keseharian. Agama apa yang boleh menyumpah pada pemimpin negara mereka? Mengapa MUI, PGI, Majelis Hindu, dan Buddha diam saja? Dia pernah dijuluki filsuf yang tentu saja tidak diakui sebagai filsuf dan tidak pernah terlibat perdebatan dengan filsuf yang sesungguhnya. Dengan mudah, dia memperdaya mahasiswa yang sedang belajar memainkan logika yang dibolak-balik semaunya hingga terpukau oleh orasinya. Seharusnya dia berdebat dengan sesama filsuf, sesama dosen, ahli bahasa. Dia dikagumi sebagai pemikir, tapi tidak pernah terlibat perdebatan dengan mereka yang juga berpikir. Dia mencari lawan mereka yang malas mikir, politisi dan komentator yang kurang baca buku, tidak mendalami filsafat sehingga mudah diputar balikan. Sekarang, pertanyaan untuk kita semua dan khususnya elit bangsa ini yang merasa bertanggung jawab pada masa depan Indonesia. Apakah orang seperti itu layak didiamkan dan dikagumi, dipuja, diberi panggung, diberi mikrofon untuk melampiaskan kekecewaan diri dan kelompoknya? Akan seperti apa jadinya jika anak-anak kita yang masih sekolah dan kuliah mencerna kata-katanya, menjadikan kata makian sebagai kata harian untuk pemimpin bangsa dan negara? Apakah jika hal seperti ini terus dibiarkan, bangsa Indonesia ini masih layak dikenal sebagai bangsa yang ramah, sopan, dan beradab? Kegaduhan ini saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi.